Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqal ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada ceramah yang singkat ini kita akan coba membahas hukuman riba di 5 fase kehidupan. Hukuman riba di 5 fase yang dialami oleh manusia. Pertama, hukuman bagi pelaku dan pemakan riba ketika berada di dunia. Nanti ada ketika di dunia, ketika fase di kuburan, ketika fase dibangkitkan dari kubur, ketika fase nanti dia dikumpulkan di padang mahsyar, nanti ketika fase dia di neraka atau di surga. Jadi ada 5 fase nih. Ternyata masing-masing fase pelaku dan pemakan riba mereka mendapatkan hukuman di masing-masing fase tadi berdasarkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah dan penjelasan para ulama. Pertama, di fase kehidupan Allah memberikan ancaman bagi pemakan riba, itu Allah akan membinasakan harta mereka. Allah akan membinasakan harta mereka. Ini untuk hukuman punishment di dunia. Allah Ta'ala berfirman di surah Al-Baqarah ayat 276. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqah. Allah akan membinasakan riba. Allah akan binasakan riba dan Allah akan menumbuhkan, mengembangkan sedekah. Ini bisa dicek di Al-Quran, Al-Baqarah, surah Al-Baqarah ayat 276. Jadi Allah akan membinasakan riba dan Allah akan menumbuhkan sedekah, mengembangkan sedekah. Keterangan Ibnu Katsir rahimahullahu taala di tafsir Ibnu Katsir, yukhbirullahu taala annahu yamhaqur riba ay yuzhibuhu imma bi ay yuzhibahu bil kulliyah min yadi sahibi aw yahramahu barakata malihi fala yantafi'u bih bal yu'adzibuhu bihi fid dunya wa yu'aqibuhu alaihi yaumil qiyamah. Ibnu Katsir, Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan di tafsir beliau terkait ayat tadi. Allah telah mengkhabarkan kepada kita bahwasanya Allah akan membinasakan riba. Maksudnya apa? Allah akan menghilangkan, akan menghabiskan harta-harta yang diperoleh dengan cara riba dari pemiliknya. Ini kemungkinan atau penjelasan pertama. Memang Allah akan hancurkan harta itu. Banyak orang yang berbuat riba susah hidupnya, melarat hidupnya. Secara fakta seperti itu. Atau Allah akan menghilangkan, membinasakan keberkahan dari hartanya. Jadi minimal hartanya itu yang di dunia tadi tidak berkah, Pak. Harta banyak tapi tidak nikmat dipakai beribadah. Tidak bisa merangsang orang untuk taat. Karena kalau sumbernya haram, dia akan semangat untuk buat maksiat dan akan malas untuk beribadah kepada Allah. Jadi tadi memang fisik hartanya hilang. Fisik hartanya hilang, banyak terbukti. Banyak kadang orang-orang kerja di bank konvensional itu sampai pensiun masih ada hutangnya. Sampai pensiun pun masih ada hutangnya. Rata-rata mereka berhutang. Itu fakta. Dan banyak yang lain, banyak yang merasakan terlilit hutang dan susah dan satu lain hal. Banyak. Bisa memang fisik hartanya akan dihilangkan Allah karena Allah bersumpah. Allah sudah kabarkan
Allah akan menghancurkan riba itu. Allah akan hancurkan. Al-Baqarah ayat 276. Bisa fisik hartanya yang hancur atau keberkahan. Jadi kalau keberkahan itu harta itu tidak ada enaknya. Fala yantafi'u bih, tidak bisa dimanfaatkan. Tidak ada enaknya. Tidak nyaman dipakai ibadah. Tapi harta haram itu malah nyamannya dipakai untuk bermaksiat. Jadi itu hukuman fase dunia. Harta itu akan dibinasakan Allah. Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, hadis riwayat Ibnu Majah, hadis derajatnya sahih. Ma ahadun aksaro minar riba illa kana akibatu amrihi ila killah. Siapapun yang memperbanyak hartanya dari sumber riba, barang siapa yang memperbanyak hartanya dari sumber riba, maka kesudahan nasibnya adalah kepada kemiskinan. Maka akhir penghujung hidupnya adalah kepada kemiskinan. Bisa miskin memang harta secara fisik, atau yang miskin adalah moralnya miskin, atau moralnya yang menjadi miskin. Jadi ini kata Nabi SAW, tidaklah orang memperbanyak pemasukannya dari riba kecuali kesudahan nasibnya, penghujung hidupnya akan kembali, akan jatuh kepada kemiskinan. Hadis ini derajatnya sahih. Nah, ini memang banyak dijumpai orang-orang yang berbuat riba itu kadang sebagian memang dihancurkan ketika di dunia. Apa-apa yang mereka pegang, apa-apa yang mereka kumpulkan seperti itu. Kadang penyakit tidak terduga. Saya lupa entah pernah bahas atau tidak. Di kampung saya ada orang kerja di bank konvensional, punya jabatan, sudah punya rumah mewah, mobil mewah, gaji besar, berdijit-dijit, saya lupa entah 2 entah 3 digit, nyaman. Tapi dia cerita setiap hari, setiap pekan itu anaknya sakit 3 kali. Setiap pekan anaknya sakit 3 kali. Dan dia kepalanya itu sakit terus. Akhirnya dia berhenti dari riba, rumah semuanya nggak ada punya apa-apa. Rumahnya, mobil-mobilnya dikembalikan karena memang banyak utang juga. Akhirnya jadi orang biasa, dia jual onde-onde. Kalau di kampung itu onde-onde. Apa ondel-ondel bahasa Indonesianya. Itu kadang uang di kantong Ustadz, kadang 6.000. Kadang nggak ada uang di kantong. Dari uang puluhan ratusan juta sampai di uang di kantong itu cuma 6.000. Kadang nggak ada uang di kantong. Kadang dapat 16.000 keuntungan dagang itu. Pakai sepeda motor, rumah ngontrak. Tapi alhamdulillah Ustaz, anak saya tidak pernah sakit kecuali sakit-sakit normal. Sebelumnya 3 kali sepekan ke rumah sakit. Setelah berhenti dari riba, tidak pernah sakit. Ada saja cara Allah akan menghancurkan riba. Karena memang Allah umumkan, Allah akan hancurkan riba bagi pelakunya di dunia dengan keterangan-keterangan yang kita bahas. Kemudian fase selanjutnya, fase kedua yaitu di alam kubur. Apa bentuk ancaman, bentuk hukuman pelaku riba ketika sudah masuk di kubur? Tadi semasa hidup, sengsara dibuat Allah Ta'ala. Tidak ada kenyamanan di hatinya, tidak ada kelezatan, kenikmatan untuk beribadah kepada Allah. Sekarang fase kedua yaitu kematian. Ada hadis dari Nabi SAW. Beliau bersabda, pernah Rasul SAW, beliau melihat di dalam mimpi. Jadi Nabi pernah bermimpi, dan di dalam mimpi itu ada kejadian-kejadian yang menakjubkan. Salah satunya Rasul di dalam mimpi itu dinampakkan. Ini hadis Sahih Bukhari. Rasul dinampakkan di dalam mimpi itu, atau Rasul sedang diajak, ataina ala nahar. Jadi Rasul ketika itu melihat sungai. Ataitu ala nahar min damin, sungai darah. Sungai itu isinya adalah darah, dipenuhi darah. Jadi kami mendatangi sungai yang isinya adalah darah. Fihi rajulun qaimun, di tengah sungai darah itu ada laki-laki yang berdiri. Wa ala wasatin nahar rajulun baina yadayhi jarah. Di pinggir sungai ada laki-laki yang berdiri dan di tangannya ada batu. Jadi ini di mimpi Nabi SAW. Rasul diajak, ada yang mengajak Rasul ke tepian sungai. Rasul lihat ada sungai darah. Di tengahnya ada orang, di pinggirnya juga ada orang sedang pegang batu. Fa aqbala ar-rajul allazi fin nahar fa iza arada ar-rajul ay yakhruja rama ar-rajul bihajarin fi. Kemudian orang yang di tengah tadi, Pak,
Orang yang di tengah sungai tadi, dia mulai melirik kepada tepian. Tatkala dia berusaha berenang kepada tepian, ingin keluar dari sungai darah tadi, maka yang di pinggir tadi dilempar pakai batu tadi, yang dilempar adalah mulutnya. Karena yang makan riba adalah mulut, dilempar pakai batu sampai dia faraddahu haitsu kana, dilempar nanti balik lagi ke tengah. Faja'ala kullama ja'a liyakhruja rama fihi bihajar. Dan ini terus berulang. Setiap kali dia nanti berenang ke pinggiran, ke tepian sungai darah, yang di pinggir lempar lagi pakai batu, mulutnya balik ke tengah lagi. Terus ini berulang-ulang. Ini disaksikan oleh Nabi SAW dalam mimpinya. Kemudian Nabi bertanya kepada malaikat. Di dalam mimpi itu ada malaikat yang ajak. Itu apa? Itu kasusnya apa di dunia? Maka malaikat menjawab, wallazi ra'aitahu fin nahar akidur riba. Orang yang engkau saksikan yang di tengah sungai darah tadi, yang kepayah hendak ke tepi tadi, dilempar batu terus pada mulutnya, itu adalah pemakan riba. Hadis sahih Bukhari. Nah, keterangan ada Dr. Umair Sulaiman Al-Askar hafizahullah taala, beliau melakukan penelitian dan mengkategorikan siksaan yang tadi itu berenang di sungai darah itu nanti letaknya, posisinya di alam kubur. Bagi pemakan riba ini bentuk hukuman, fasenya di mana? Fasenya di alam kubur. Itu fasenya. Kemudian fase yang ketiga yaitu ketika dibangkitkan di alam kubur. Ternyata juga ada lagi nih hukuman untuk pemakan riba ketika nanti dibangkitkan dari kubur. Itu sebagaimana firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat 275. Allah Ta'ala berfirman, allazina ya'kuluna riba la yakumuna illa kama yakumu allazi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang makan riba tidak akan bisa bangkit kecuali seperti berdirinya orang-orang yang kerasukan syaitan karena kegilaan. Jadi nanti ketika dibangkitkan orang-orang pemakan riba ini bangkit dari kubur itu sempoyongan, seperti orang kesurupan, seperti orang sakit ayan, tidak bisa berdiri normal, tidak bisa berdiri stabil. Ada yang mengatakan karena perutnya keberatan, banyak makan yang haram-haram. Nah, kemudian diterangkan oleh para ulama, apa maksud mereka tidak bisa bangkit dari kubur kecuali seperti orang yang kesurupan syaitan, orang yang ada penyakit kegilaan, tidak bisa berdiri normal, sempoyongan. Keterangan Al-Hafiz Ibnu Katsir, dia mengatakan, atau keterangan Ibnu Abbas kita ambil, sahabat mengatakan di tafsir Ibnu Katsir, wa qala Ibnu Abbas akidur riba yub'asu yaumal qiyamah majnunan yukhnaku. Kenapa mereka orang pemakan riba itu akan dibangkitkan nanti itu seperti orang gila yang kondisi lehernya seperti tercekik atau nanti ada perutnya seperti hal-hal tadi. Nah, kemudian kenapa kok orang pemakan riba ini, kenapa mereka itu bangkitnya seperti orang gila dari kubur? Itu karena statement mereka. Lanjutan ayat tadi, Al-Baqarah ayat 275, zalika, hal itu. Kenapa mereka bangkitnya seperti orang gila sempoyongan? Hal itu bi'annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Hal itu karena mereka menganggap jual beli itu seperti riba. Jual beli itu seperti riba. Ini memang pemahaman yang terbalik. Jadi jual beli yang dimiripkan kepada riba. Berarti riba yang halal. Jual beli yang mencontoh riba. Paham tak? Mereka menganggap apa? Zalika bi'annahum qalu al-bai'u innal bai'u mislur riba. Mereka menganggap bahwasanya jual beli itu seperti riba. Ini luar biasa, kekeliruan yang besar. Mereka menganggap jual beli itu mirip dengan riba. Kalau membandingkan seperti ini barang asli, ini barang palsu, atau barang lokal, ini barang luar negeri, merek terkenal, ini barang lokal. Kalau kita bandingkan, ambillah merek lokal kok, sama aja yang luar negeri itu. Kan itu membandingkan. Kan? Kalau membandingkan kan berarti kepada yang bagus, paham tak?
Ambillah merek lokal kok, sama aja barang luar negeri. Berarti yang bagus yang mana? Merek luar negeri. Apa kata orang-orang ini? Jual beli itu seperti riba. Berarti kan riba yang halal. Jual beli ini mirip ini benar-benar terbalik pemikirannya. Harusnya riba itu seperti jual beli. Paham enggak? Tapi mereka bilang apa? Jual beli ini mirip riba. Jual beli yang mirip riba. Berarti kan yang bagus itu riba bagi mereka. Jual beli ini meniru riba. Sama kayak baju luar negeri dan baju lokal. Ambillah baju lokal kok, sama aja barang luar negeri. Berarti kan yang bagus ini, membandingkannya salah. Karena mereka membela riba seperti orang gila. Pemahaman mereka seperti orang gila, makanya mereka dibangkitkan dari kubur seperti orang gila. Wallahu a'lam. Tersisa 2 fase lagi. Kita lanjut di pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.